warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pendengar yang kami hormati, wabil khusus Bapak Camat, Bapak Lurah, wabil khusus wilayah Pondok Aren dan sekitar. Kami dari kru Lenong Sinar Mustika Budaya yang diundang langsung oleh panitia. Tentunya lenong kami masih eksis dipimpin langsung oleh Kang Rabin Wakil Bang Agus Petir dan Bang Herman Gondrong. Tentunya lenong kami ini dipenasihati oleh Bang Ardali dan Misin Darko. Koordinator Bang Jaluk Pelindung Bapak Tri Wahyudi Ops Marinir. Tentunya lenong kami ini disutradarai langsung oleh Bang Raisan Jam, yang mana lenong kami ini yang beralamat di Jalan Lingkungan 3 RT 001 RW 03 Kelurahan Tegal Alur, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat. Apabila Bapak Ibu Saudara Saudari Entang Cingnya Babe ingin menganggap lenong Sinar Mustika Budaya, bisa hubungi langsung ke nomor di bawah ini 08 12 89 91 5645. Tentunya lenong kami ini akan membawakan satu buah jalan cerita atau lelakon yang berjudul Gerombolan Singa Lawe. Cerita ini sadis, seru, kejam, sedih, dan menegangkan. Sekali lagi, kami para karyawan karyawati kru Lenong Sinar Mustika Budaya akan membawakan satu buah jalan cerita yang berjudul Gerombolan Singa Lawe. Atau tragedi Suparman Supendi. Selamat menyaksikan dari awal hingga akhir.
seorang janda. Perkenalkan, nama saya Sumarning. Saya punya anak 3, Suparman, Supendi, Swesti. Tapi yang paling hebat itu anak saya yang nomor 2, namanya Supendi. Hebat, sekolah pinter, belajar pinter, rajin. Apalagi nih, mau penataran jadi polisi. Bismillah ya Allah, semoga keterima. Aduh. Oh iya, tapi ngomong-ngomong, ini udah hampir siang ya. Kemana anak saya nih? Supendi, kemana ya? Jangan-jangan belum bangun nih anak ibu ini. Supendi, kemana? Waalaikumsalam. Anak ibu sudah ganteng, sudah rapi. Gimana ganteng anak ibu? Roman-romannya sudah siap-siap ini. Iya Bu. Anak ibu, katanya hari ini mau penataran. Betul Bu, saya pengen penataran Bu. Terus bagaimana, udah siap semua? Kebetulan udah saya siapin semua, dari berkas-berkas, semuanya udah saya siapin Bu. Tinggal berangkatnya doang Bu. Tapi jangan sampai ada yang ketinggalan ya ganteng. Kebetulan saya masukin semua, nggak ada yang ketinggalan. Yaudah kalau gitu. Cuma yang ketinggalan ongkos Bu. Anak ibu tahu sendiri, ibu mah duitnya pas-pasan. Buat ongkos supaya dia aja, ibu boleh ngutang tadi sama tetangga, separuhnya kan jual ayam. Yaudah Bu, kalau begitu takut saya keburu sore, saya mau siapin, saya ambil dulu Bu ya. Jangan sampai ada yang ketinggalan. Bentar, Bu, ya. Ambil dulu coba. Semoga ya Allah, anak paling pinter, paling bisa dibangga-banggakan. Anak ibu yang nomor 2 ini hebat pokoknya. Daripada itu si Suparman katanya anak nomor pertama. Bu, ini udah saya siapin semua, saya pamit ya Bu. Iya, hati-hati ya ganteng, doa ibu pokoknya. Ibu ya. Nitip Suhesti Bu. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati ganteng di perjalanan. Tuh, anak saya yang nomor 2 calonnya jadi orang gede kayaknya. Pintar. Tapi anak saya yang nomor pertama itu sebenarnya tuh sayang sama saya. Pokoknya sayang, baik. Cuma satu itu yang bikin aku kesel. Anaknya udah keras kepala, suka ngelawan. Kalau disuruh orang tua suka, memang sih nurut, tapi ngeyelnya itu loh. Bikin aku pokoknya darah tinggi pokoknya. Tapi anakku yang perawan mana? Kok belum ada kelihatan? Swesti, anak ibu. Mana lagi, masa anak perawan belum bangun? Ini udah siang nih. Swesti. Apa Bu? Gimana? Itu nasi udah diaronin, udah dikukus belum? Udah aman. Abangmu udah bangun belum? Belum, dia masih molor. Astagfirullahaladzim. Jam segini belum bangun? Iya. Bangunin abangmu, suruh belah kayu, nanti keburu siang, suruh bawa ke pasar. Kalau nggak bangun, guyur air. Iya Bu. Coba bangunin sana, suruh bangun abang. Bener-bener ini Suherman ya. Udah kayak gini, adiknya aja udah pergi, mau penataran, mau belajar. Dia jam segini belum bangun. Ampun. Roman-romannya baru kedenger suaranya itu. Bocah bener-bener. Diomongin keluar dia. Anak ibu yang set. Suparman. Gimana itu kayu udah dibelahin belum? Di belakang? Sudah Bu. Ini nanti keburu siang. Ya mungkin agak siangan kali Bu, masa jam 9 atau jam 10. Oh ya udah kalau begitu. Sebenarnya ada yang ingin saya bicarakan sampai ini. Apa itu ganteng? Bu. Apa? Sebenarnya Suparman sedang sedih, sedang bingung.
sedih melihat ibu semakin hari semakin tua, semakin hari sakit-sakitan. Iya, namanya juga umur ibu udah tua. Bingungnya Suparman ingin ngebahagiain ibu, ingin ngebahagiain adik-adik. Maka dari itu Bu, Suparman berhati pengen ngomong sama ibu. Ngomonglah anak ibu, siapa tahu ibu bisa membantu. Suparman Bu, pengen buka usaha. Boleh buka usaha, tapi kan butuh modal ganteng. Ya itulah Bu, barangkali ibu punya simpanan modal untuk Suparman buka usaha warung sembako di pinggiran kota. Suparman tahu sendiri dari mana ibu punya modal, sedangkan ibu uangnya sudah habis buat biaya pendaftaran adikmu, Supendi. Nah Bu, Apa ganteng? gimana kalau rumah ini kita jual? Modalnya Suparman pakai sedikit. Suparman mau bikin rumah di pinggiran gubuk kuburan. Aduh Suparman, kalau rumah ini kamu jual, ibu sama adik-adikmu mau tinggal di mana? Nah, kita gade aja Bu ini Bu rumah. Kan ibu sama adik-adik Suparman bisa tinggal, bisa nempatin. Lah, ya masalahnya yang mau bayar cicilan siapa? Suparman kan tahu sendiri, ibu sakit-sakitan, adikmu Suesti masih butuh sekolah. Duit dari mana ganteng? Bu, Iya. jika Suparman sukses, yang enakan ibu berikut adik-adik Suparman Bu. Ibu tahu, tapi sekarang kan kondisi ibu sedang tidak memungkinkan lagi Suparman. Berarti ini ibu kagak kasih. Bukannya nggak mau kasih Suparman? Kenapa giliran kepada Supendi ibu selalu kasih, giliran Suparman ibu kagak pernah kasih? Suparman anak ibu, kalau buat pendidikan sesusah apapun ibu cari duit, itu akan ibu usahakan kalau buat pendidikan. Kalau ini Suparman tahu sendiri. Bu, Suparman katakan sekali lagi, jual atau gade ini tanah? Tidak Suparman. Hah? Orang tua apaan lu?
ibu ketahui ya nak. Cukup kita berdua yang tahu ya nak. Biarkan, takutnya abangmu terganggu pendidikannya di sana ya nak. Ayo Bu masuk Bu. Ramai amat nih. Iya, saya yang dipanggil si Jalu. Halo Mas. Rombongan dari Singalawe yang ada di hutan terpencil. Kalau saya ingat, berapa bulan, berapa tahun saya mengerem di tempat saya. Ini yang saya pikirin anak buah saya. Wahai anak-anak, gua kira lu habis teler kelima. Nah ini begini. Iya bang. Udah berapa bulan kita nggak mencari uang makan udah kagak ada. Ingatan saya. Iya. Udah 3 bulan purnama ini. Kita di pelosok pulau. Bagus, bagus. Lu masih sayang dengan gua? Tidaklah, saya setia sama abang. Kalau lu nggak setia, lu pergi aja. Nah ini begini. Iya. Sebelum kita mencari uang, naik ke daratan, gua mau lihat lu punya permainan. Takut-takutnya ada orang setimpa dengan kita. Oh, Coba. Coba mau ngetes. Saya punya tenaga. Gua mau lihat. Ayo. Lu sama kawan aja pengen luar senjata lu. Ini kan uji coba doang. Gua anggap lu masih bagus permainan atas atau bawah. Nah ini begini. Bikin perahu kita mendarat. Cari orang kaya. Ini hari kita berangkat. Perahu lu keluarin. Ambil.
kota ya. Penasaran apa ya ke kota? Aduh, apa masih jauh? Apa ya jalan? Ini yang maksa kita. Udah pasti ini orang bawa uang banyak. Tanya. Gak usah takut saudara. Saudara mau ke mana? Mau ke kota, Pak. Mau ke kota? Mau kerja? Betul. Badan masih muda, udah pasti kuat mamul nih. Siapa namanya? Nama saya Suparman, Pak. Oh, Suparman. Asal dari desa. Dari dusun, Pak. Mau ke kota nyari kerjaan. Kira-kira mau bekerja dengan saya? Aduh, kebetulan, Pak. Kerja apaan, Pak? Kerjaan enak. Kerjaan enak. Begitu hasil duit, merahan semua. Merahan semua sekali berhasil. Kalau berhasil, Kerja apaan, Pak? udah lo nggak usah tanya. Aduh, Mau nggak? ini. Iya, kerjaan apa dulu, Pak? Kalau gue jelasin nanti lo mau. Nanti gue tanya sama gue, baru paham lo. Jadi saya ikut kerja sama Bapak. Bapak siapa namanya, Pak? Kalau saya tahu. Mat Jalu lu tahu? Oh, Mat Jalu. Ini abang ini Jabrik, Jabrik. Kalau yang ini si Gendon jago. oh si Gendon jago kupluk. Makannya paling banyak. Makan banyak. Memang betul, Pak, saya lagi nyari kerjaan. Untung bagus ini saya ketemu sama Bapak menawarkan pekerjaan. Baik, Pak, saya ikut sama Bapak. Jadi lu mau bekerja dengan gua? Artinya mau gede nih anak. Enggak keter sekarang. Tapi makan ayam sebelah kayak keter. Jadi lu mau bekerja dengan gua? Ayo berangkat dengan gua? Ya, ayo, Pak. Mau? Mau, Pak. Ayo anak-anak, stasiun taruh aja dulu. Ini apa ini? Pakaian kotor, Pak. Nggak mau duit nggak? Boro-boro duit, Pak. Ini pakaian kotor. Ntar di jalanan minum es. Ntar mau menjauh. Mana deh? Kapan waktu? Ini hari berangkat. Berangkat. Ayo cari uang. Ayo break. Rabit sebutannya. Serang Banten tempat tinggalnya. Ia mengingat anaknya si Rabit bekerja menjadi ke rumah Juragan Alijaya. Ia mengingat anaknya si Rabit bekerja menjadi keamanan nggak setahun 2 tahun melainkan belasan tahun. Baik nyari sebelum saya tengok pekerjaan. Gerak badan bagaimana mestinya?
tengok saya punya pekerjaan. Hujan lagi. Lu kan babu lu. Iya. Malu. Rame amat. Ini penonton pada kemana? Mana ya? Oh, penonton pada kemana? Oh, ada. Malu pocong. Pada nonton. Weh, Ya. malu. Malu kenapa? Jangan kayak juragan laga lu. Kenapa? Orang disuruh ngepel ini tadi, gua suruh ngepel, lu ngapain di situ aja lu joget-joget enak banget tuh. Habis. Lu tadi udah pulang ke rumah? Udah. Anak lu dikasih tempe sama tahu? Udah. Jangan begitu bawing akan gua kagak enak namanya. Ngepel gua, lu mah joget aja. Gua punya laki mantan gua cakep-cakep wih. Pak Camat, Ya. Pak Lurah.
Dapatnya lu terakhir ya. Kenapa mau? Saking lu mah setia aja gue mah. Gue ada 3 kali jadi janda. Pas kawin sama lu gue menderita seumur umur. Oh, umur apa? Lagi sama Pak Lurah, gue ditinggal kawin mulu. Sama Pak Camat ditinggal kawin mulu. Giliran sama si Awing, bukan ditinggal kawin, dibikin susah mulu. Kenapa mau? Iya lo kayak majikan lu, pelitnya kebina-bina. Ama jurang-juragan sih pelitnya ujubillah. Makan aja pakai tempe, kalau beli ayam beli cuma seekor. Dudu set buat dia doang. Kita mau masakin doang ketimbang main namanya gua kalau jadi juragan mah ya. Iya. Kalau enak makan ayam seekor, kita mah ekornya doang. Iya kalau beli ayam ketimbang gua mah jangan jadi orang jadi pelit banget. Bagaimana coba? Sekarang juga gak punya anak. Saking pelitnya. Kurang panjang. Sama anak yatim juga pelitan ujubillah. Saudaranya aja kalau kemarin golongnya mau gede banget. Kayak Apa? juragan. Kayak Kaya pelitnya. duitnya kayak berak kayak cepok. Apa orang berak kayak cepok apa? Tanda kuning golgang sih di depan. Semuanya dah ada di situ. Makanya gak punya anak yang begitu saking pelitnya. Bukan lagi pelitnya kayak kurang panjang. Masih hujannya Wing ya? Iya. Ngerecek aja, ada pakai di belakang lu angkatin Wing. Murah. Goyang coba goyang. Coba lu goyang Gue gimana? pengen lihat nih yang gue goyang. Ayo 1, 2, 3. Dulu bentar. Mulut lu ada apa ya sih? Coba gue lihat. Hujan ngerecek aja. Enak. Hujan gerimis aja. Ikan bawal diasinin. Penonton pada kemana aja. Mendingan gua lu pada pulangin. Lu mau joget apaan? Udah malam. Karena gue ngorot dulu. Melorot mulu. Lu sangean sih lu jadi laki. Hujan dingin. Bagaimana ya? Lah gua lagi di kamar mandi, gua lagi nyuci gitu ngunggingin. Lah gua lagi panen ayam di belakang gitu ngunggingin. Lah saban tahun apa dukunnya pada bingung ya kata lu mulu yang beranak. Lo kata petuan lo kagak beranak lo nyonya lo ya beranak bagaimana orang kering gimana beranakannya. Lo mau pelit banget sama Belanda aja juga pada kumpulin. Lah masa juragan giliran bansos pakai minta ke RT RW. Seh. Lah juragan begitu harus berbagi. Ada juragan. Ibu dari mana? Apa yang juragan cacingan apa juragan? Lah punya juragan kagak gemuk-gemuk kok, saking pelitnya. Makan apa jadi taker. Ya kita pembantu juga udah kayak nyonya, badan kita gemuk, bohai lempok. Jadi tuan pantat tepos, udah kayak kalian jalan hampian kayak orang kesurupan. Punya duit doang, gelang doang gede, bisa giliran ada bansos begaris ngererot. RT RW bingung ya kata orang kaya pada minta sama bansos ya. Gue mau gak pakai bansos ya. Apaan? Laki gue kaya. Duitnya boleh ngepek. Boleh ngepet. Ada laki gue tuh bener ya. Bilangin kalau gue nggak takut. Bener gue gak takut. Bener tadi laki gue. Yang nggak takut kita mah ya. Bu, emang bapak tapi barangnya mah gede apa kagak? Lah bukan kagak nyampe kali. Lah laki kita mah orang kita cuma ngkaplong dikit sama apa tiban sempak nyangkut ke bunting kok. Lah kita ngapain kagak mau bunting-bunting? Mau apa? Udah beres belum sih? Karena sebenarnya Lah udah. ada lagi gue yang pada bocil-bocil. Lah buset udah. Jelek-jelekin, gue jelek-jelekin. Jelekin siapa yang mau udah jelek? Gue mah cakep tapi gue yang jelek. Jelek Kaya. kayak doang. Kalau ke saudara datang kemari dia permutin, apalagi ipar kemari datang dia permutin. Orang mah bagi ke saudara. Gue lagi cemir doang. Lah kita pembantu tapi galak amat sama bunga. Iya. Lah iya. Lah orang kita ngomong bener sih. Gue jadi takut ini. Si Awing mana sih mic-nya kesian orang. Kasih mic apa satu? Wih, itu gak ada mic lagi. Nyonya mah nggak tahu. Nah, ada Bapak RT, PRT ada PRT. RT. Bapak. Itu apa? Ada Pak Camat ono? Pak Camat, ada itu. Pak Camat, ada ono? Enggak ada. Enggak ada. Ya, Pak Camat dicariin bininya noh. Jakarta kalau pulang dari sini jangan malam-malam. Siang. Kenapa emang malam-malam?
Ya no, Bu, biar mati saya. Katanya suruh bersih. Biar sengaja gue bahasain. Lah gue punya nyonya pelitnya ketutugan. Hah? Segitu aja pakai diganti, gue beli besok. Nyonya puluhan tahun udah nikah sama juragan nggak bunting-bunting, emang panjang. Mau saya kasih anak. Bagaimana caranya? Anak kucing mau nggak ada depan? Ya, anak kucing kan gue mau aja yang enggak, nyapunya di bawah. Nih, saya bikinin dari terigu. Bagaimana caranya? Pakai telur diudek-udek digoreng. Bikin lumpia itu mah. Gue panggil laki gue ya. Manggilin aja. Lu mau jelekin doang kan? Juragan kemarin ke rumah cewek. Win. Main belanja Jangan bohong lu. di warung juragan. Ada yang beli di toko. Juragan ngeluarin barang. Kemarin saya juragan lagi mandi ceritanya, kirain laki saya si Awing. Ya saya belaga aja pintunya. Hampir saya diperkosa sama tuan. Saya bilang jangan saya mau tuan, saya udah punya anak banyak. Kemarin di toko ada yang beli. Anak saya juga gini, anak gua juga 5 banyak banget, masuk mau beranak lagi, gua mau bunting lagi sama Pak Kamar tuan. Tekor gua. Saya tekor. Double. Beneran ya? Bener nyonya kemarin di toko juragan kan ngejual barang, ada yang beli. Win, saya terus lu, itu bocor. Itu iya, ada yang beli, cewek pohai. Cakep. Cakep. Oh. Begitu beli, juragan ngeluarin barang. Barangnya. Beneran? Iya. Itu satu cewek? Bener. Beneran lu? Swear, tak kewer-kewer. Di mana-mana orang beli mampu ya keluarin barang. Tuh. Keluarin barang kan bukan yang beli. Oh. Nuyul. Oh. Tapi dia bilang barangnya. Barangnya juga bukannya. Geblek juga sih punya tuan. Kebanyakan makan genjer. Yang di toko juga barang siapa? Barang siapa? Barang juragan bukan? Iya. Bener kan? Betul, ya barang namanya orang beli, ya ngeluarin barang. Masa ngeluarin pistol? Gede doang lembek buat apaan? Mending kecil tapi kenceng. Aku panggil laki gua aja dah. Gua bingung sama lu berdua. Panggil soalnya. Gua tanya kalau beneran, kalau lu salah tuh ya, gua yang bener. Kalau saya bener naik gaji. Kan kemarin udah gua gaji udah naik juga. Minta 1 juta gua kasih gopek. Gopek kecil, 1,5 juta gede. Gopek emang kecil, 1,5 juta gede kan? Gua kasihnya Kan gopek. Si tolol, itu mah 1 juta ya setengah ya gope SPA. Ya kecilin sama aja gope juga, semedet ya enggak ayo dong. Sama aja bego. Lu berdua tuh, tuan lu sama lu bego. Papa. Ini emang kagak bener juga. Papa makan daging setahun sekali kalau lebaran doang. Mama aja kalian. Iya. Mama, telennya aja, telen jangan di mama. Yang kayak udah tadi. Telen jangan di mama. Kerjanya kagak bener. Cuma ngejelek-jelekin kita doang. Emang jelek ya? Lu ngomong apa tuh tadi gua lupa. Juragan. Kemarin di toko Ya. ada yang beli. Cewek cakep. Juragan ngeluarin barang. Ya kan barangnya dikeluarin. Barangnya dikeluarin kan. Jadi begini, kemarin emang bener ada yang beli. Terus Cewek cakep. tuh kan. Dia beli barangnya papa keluarnya barang. Oh. Barang siapa yang keluarin? Barang dagangan kita. Dia bilang barang lu. Yang di toko barang juragan bukan? Yang di toko barang juragan bukan? Barang dagangan saya. Itu. Bener. Tadi lu ngomong bilang gitu, lu ngomong. Itu. Ya kan ini. Kemarin nyonya naik beca digendong-gendong sama tukang beca. Bener. Kemarin 17-an lomba panjat pinang, saya 7 orang.
Tanya yang ngomong. Kata godong-godong dinaikin 7 orang. Hah? Bener apa yang ngomong? Ngomong apa ya Pak ya? Kemarin kata naik beca di panggung sama tukang beca. Bohong. Awit baru ngomong begitu ke papa. Lah rumah orang kaya bocor. Lah ya apa sih? Manggil Makanya tambal pakai aquapro. Enggak, gue minta panggilin tukang bangunan, dipanggilinnya tukang gorengan. Yang bego siapa? Lu, Waduh. Itu bagaimana kemarin penjat pinang ditagih 7 orang coba. Itu bener nih. kagak Pak, kagak. Lu ngada-ngada aja Coba lu. jelasin. Coba tadi ngomong apa dia? Kemarin ada lomba panjat pinang. Dinonya ikut lomba. Kok ikut lomba dulu? Ditaikin 7 orang. Nah iya, pinangnya ditaikin 7 orang. Oh, jadi pinangnya ditaikin 7 orang, bukan mami ditaikin sama 7 Ya orang. bukan lah, ngapain lu naikin 7 orang? Kalau ngasih informasi yang benar. Tapi benar kan ditaikin 7 orang? Tapi lu salah. Lu bilangnya gua yang naikin. Mana ya, Beb? Mana yang kecenting? Dari tadi ditungguin kagak datang-datang. Iya. Panggil aja, mau panggil. Belum tahu ya jalan. Coba panggil juragan. Gimana? Ngomongnya ada urusan. Waalaikumsalam. Nah, dia ditungguin juga dari tadi. Dari mana Pak Tenteng? Abis ngelawak kebun yang di belakang kan? Pokoknya aman kan? Aman. Aman. Sekarang gini, Pak Tenteng. Iya kan? Aye sama Nyonya mau ke dalam dulu mau istirahat. Iya kalau begitu saya terusin. Saya mau ngeliat empang sebelahnya lagi. Biar aman semua ya, Teng ya. Iya nya. Iya. Udah, saya juga mau ngelengok kebun dulu di belakang kan. Ayo kan masuk. Raden. Nah. Dan dia doang tuh. Woi, anak-anak. Ini udah di setengah malam. Awas hati-hati. Ini pasti rumah orang kaya. Lu bobol dari samping, iya. Ini emang rumah juragan satu-satunya di wilayah. Kayak jangan Sering lu lihat. yang saya lihat tiap hari. Jangan buat kita dengerin. Apa salahnya kita bodor? Bila mana ada keamanannya, bunuh mati. Bunuh mati. Udah saya kasih. Ayo. Aku yakin. Wayang
gua juga keamanannya. Dol, siapa nama lu sendiri, Dol? Ini keamanannya nih. Rupanya ada keamanannya. Boleh mati. Mati. Udah terlalu basah yuk. Bang. Lu jangan kebingungan kenapa lu. Ngapain ganggu juragan gua lagi istirahat malam-malam begini? Oh, jangan dulu majikan lu. Siapa lu? Gua Centeng, Bang. Gua keamanan di mari. Bener? Enggak bisa, Bang. Ini udah malam, Bang. Ngapain abang ngebobor rumah juragan saya, Bang? Bener apa enggak, Bang? Lu tunggu di perapatan terakhir gua bagi lu. Gua nggak bisa begitu, Bang. Apakah malu? Enggak, Bang. Karena gua udah dikasih kepercayaan sama juragan gua, Bang. Udah terlanjur. Tek, gula, Bek. Ambil gerak di selapet. Biar Centeng dengan aku, bukan aku begini. Saudara, gua anggap kuat tenaga lu. Udah cukup makan gaji, berapa duit lu digaji sama majikan? Gua tanya. Saya udah dikasih kepercayaan sama juragan saya, Pak. Siapa nama lu? Rabit, Pak. Rabit, ini hari lu jauh dari gua. Nggak bisa, Pak. Pak, saya makan gaji sama juragan saya, Pak. Jadi lu menghalangi majikan lu? Terpaksa jiwa lu pertahanin. Ada apa ini? Bang Jalu. Jadi, Ada apa? jadi ini pekerjaan abang. Nah, ini gua bilang kerjaan gua. Setengah jam kalau berhasil jutaan. Paham lo? Ya, iya sih bang, kesitunya mau bang. Iya. Gua mau tanya sekali lagi. Kalau lu mau bergabung sama gua, ayo. Kalau enggak, jauh dari gua. Bertelanjuran lu. Ya sudah bang. Ibarat air, saya sudah kecepretan. Apa salahnya saya mandi sekalian? Nah, Saya oke. ikut. Apa kata abang? Jadi mau? Woi anak-anak, udah terpaksa lihat kita, dia mau. Ini hari, kalau memang lo mau bergabung dengan gua, bersumpah dulu. Ada sumpahnya? Ada.
Hei, sekarang lu ikutin apa yang gue bilang, oke? Ngerti? Aduh. Sekarang lu ikutin ya. Saya yang bernama. Sebutin nama lu. Suparman, Bang. Bersumpah akan mengikuti hukum yang berlaku pada gerombolan Singalawe. Bukan hukum agama, bukan hukum negara, melainkan hukum rimba. Dan apabila saya punya masalah dengan orang lain, teman, saudara, orang tua, bahkan ibu kandung saya sendiri, akan saya bunuh mati. Jawab. Aduh, Bang. Berat ini mau, Bang, sumpahnya, Bang. Cepet tuh sumpah. Ada yang sumpah yang lain, Bang. Jawab. Ulangin ya. Saya yang bernama. Sebutin nama lu. Suparman. Bersumpah akan mengikuti hukum yang berlaku pada gerombolan Singalawe. Bukan hukum agama, bukan hukum negara, melainkan hukum rimba. Dan apabila saya punya masalah dengan orang lain, teman, saudara, orang tua, bahkan ibu kandung sendiri, akan saya bunuh mati. Jawab. Aduh, Bang, berat ini, Bang. Ayo. Yang lain aja, Bang. Sekali lagi ini, dengarin baik-baik ya. Saya yang bernama Suparman. Bersumpah akan mengikuti hukum yang berlaku pada gerombolan Singalawe. Bukan hukum agama, bukan hukum negara, melainkan hukum rimba. Dan apabila saya punya masalah dengan orang lain, teman, saudara, orang tua, bahkan ibu kandung sendiri, akan saya bunuh mati. Saya sekarang tidak Bagaimana? bergabung, Bang. Udah bergabung, udah bersumpah dengan gua. Masih ada ibu? Masih ada. Masih sehat? Masih. Di mana ibu lu? Di Tanjakan Cilacap, Bang. Jauh juga ya. Ada apa, Abang tanya di sana? Udah enggak. Nanti gua bicara dengan lu di dalam. Hah? Kalau ibu lu masih ada, jadi barangkali Abang mau kasih sesuatu ke ibu saya apa? ini begini aja ya. Nanti gua kasih uang ibu lu, ya. Oh, jadi Abang pengen nemuin ibu saya mau dikasih uang. Aduh. Mas, gua kasih sekedar kepel. Waduh. Yaudah, Bang, kalau gitu, ayo ikut saya ke rumah. Oh, jadi lu ngajak Iya. rumah lu? Ayo anak-anak.
perasaan dalam beberapa hari ini hati rasanya tidak enak sekali. Rindu anak saya yang Suparman. Kemana perginya anak itu ya Allah, semoga sehat-sehat aja dalam lindungannya ya Allah. Supendi, semoga dia ntar pulang berhasil menjadi seorang polisi. Ya Allah, lindungilah anak-anak hamba dimanapun dia berada ya Allah. Oh iya, hari udah siang ya, mau bikin dagangan. Kemana ini anak perawannya? Kok belum ke pasar? Suesti, anak ibu. Ada apa bu? Gini neng anak ibu, ini kan udah siang, gerimis dikit-dikit juga. Ini ya, kamu ke warung beli bahan-bahan, ibu mau bikin kue. Iya bu, tapi hujan bu. Ya pakai payung dong cantik. Kan payung kita rusak bu. Ya pakai apa? Pakai kardus apa pakai plastik gitulah. Biar ibu bisa jualan besok, kan duit kita tinggal berapa? Iya bu. Pergi Gi, anak ibu. Iya bu. Ya, hati ya ke warungnya. Iya bu, assalamualaikum. Ya sudahlah. Berhubung waktu nanti keburu siang, saya mau beres di dapur, mau siap-siap bikin kue. Ke belakang dulu lah. Kalau dari sini bukan gambar. Dia yang mau ada kampung kelor itu. Ya, alhamdulillah. Berkat doa ibu, saya telah resmi menjadi anggota kepolisian. Saya kalau bilang kangen saya sama orang tua saya, sama adik saya Suesti dan abang saya Suparman. Apa salahnya saya mau tengok saya punya orang tua? Sebelum saya berangkat, saya mau panggil rekan saya, Sersan Ucup dan Jak, kemudian Jak, kemudian ngapain aja Bang Dalam? lagi beresin tugas nak? Beresin tugas. Ini segera begini aja. Saya kangen sama orang tua saya. Apa salahnya kamu ngikut saya? Ke rumah orang tua komandan? Betul. Siap, komandan. Ayo. Siap. Mana Bang Jalur? Dua belokan lagi, Bang. Dua belokan. Belok siang. Jalan aja. Kemudian dulu buat tunggu di sini. Oh, jadi saya ke rumah sendiri, nanti ibu saya ajak kemari. Iya. Oh, ya udah. Tunggu ya.
Alhamdulillah ya Allah. Bu, Iya nah ibu. Suparman minta maaf sama ibu tempo hari. Iya, tidak apa-apa Suparman. Asal ibu lihat Suparman sehat, alhamdulillah. Jadi gini Bu, tentang kejadian tempo hari kan Suparman minta maaf sekali lagi Bu ya. Iya, nah ibu. Suparman ketemu sama orang, dia ngajak kerjaan Suparman. Iya, bagus itu. Terus kata orang itu dia pengen nemuin ibu, mau dikasih uang ibu. Alhamdulillah, ibu mau dikasih uang. Orangnya berarti baik ya nah ibu. Orangnya nungguin Bu di tanjakan sana itu Bu. Kenapa nggak diajak pulang? Dia mau nemuinnya di situ Bu. Oh begitu. Terus? Jadi kita ke situ aja Bu ya. Boleh, boleh. Yuk. Tungguin. Nah, itu dia Bu. Nah, ibu tunggu di situ. Iya. Parman pengen Temennya nih. enggak lu? Itu ibu saya. Ini begini. Kalau lu memang udah baca undang-undang, sanggup lu kira-kira? Apanya ya, Bang? Ya perjanjian bunuh ibu lu. Ini perjanjian. Kalau lu nurut berarti lu masuk golongan gua. Kalau enggak, gua tak leher. Tahu? Apa kalau mau ngasih uang ke ibu saya? Bukan. Gua mau lihat. Ayo. Betul. Bu, Apa nah ibu? Gimana? Katanya ibu masih kasih uang. Suparman sayang sama ibu. Ibu tahu. Ibu sayang sama Suparman. Ibu sayang sama semua anak ibu, bukan sama Suparman saja. Apa betul Suparman ini anaknya ibu? Betul, Suparman betul-betul anak ibu. Anak ibu yang melahirkan Suparman dari umur berapa itu anak Suparman kesayangan pokoknya. Bener-bener anak ibu yang mengandungnya. Suparman Iya. ini dilahirkan oleh ibu. Bener Suparman. Ibu. Kenapa Suparman? Maafkan Suparman, Bu. Kenapa? Berat hati Suparman, Bu. Kenapa anakku? Bicara. Ampun. Suparman. Suparman sayang sama ibu tapi nggak berikat kamu. Suparman. Apa yang kamu bilang? Suparman kehilangan
daripada nikah terbukti Parwata dan telah sembah Bu. Jangan kau lakukan itu Tuhan anakku. Kalau sumpah itu hanya menyesatkan, jangan pernah kau lakukan. Ibu mati bukan di tangan yang Maha Kuasa, melainkan mati di tangan Suparman Bu. Sebagai anak kandung Ibu. Apa yang akan kau lakukan nak? Superman, kau anak ibu, jangan jadi anak durhaka. Superman, Superman, sadar nak, sadar. Nanti kamu akan berdosa nak. Ingat, surga di bawah telapak kaki ibu nak. Superman, jangan kau lakukan itu. Jangan, Superman. Ingat nak, jangan. Superman, ibu sayang kamu nak. Superman. Maafkan Suparman Bu. Sumpah. Maafkan Suparman. Maafkan Suparman Bu. Ayo bawa. Rakul lemes dia. Ayo. Ini udah sampai di rumah saya. Cuma rumah saya sepi ya. Biasanya ibu saya ada di depan rumah lagi nyapu. Coba dah saya panggil dulu ya. Assalamualaikum Bu. Bu. Assalamualaikum Bu. Assalamualaikum Bu. Dah kagak ada sambutan ini. Hah?
Tidur. Coba saya, yuk kita lihat di pintu belakang dah. Lah, benar kan di pintu belakang? Neng. Abang. Nih, adik saya, nih, Sarip. Neng. Iya bang. Neng sendiri. Iya, habis dari pasar. Ibu kemana? Nah, saya baru pulang ini bang. Neng baru pulang. Iya, tadi ibu ada di belakang. Ibu ada di belakang. Iya, terus tadi saya lihat nggak ada bang. Bang. Neng, abang mau nanya sama Neng. Tadi ada tamu kagak yang datang ke rumah? Nggak ada bang. Nggak ada. Nggak ada. Yakin kagak ada? Nggak ada bang. Nih ada telapak kaki Neng. Ayah nggak tahu dah bang. Cuma dicuriga Nina. Telapak kaki ada yang satu nih, yang berbeda. Ini butulan kakinya nih. Tahu butulan? Mata ikan. Coba saya ikutin dulu nih ya. Ayo ikutin saya. Bah, lu nih jejak kaki panjang juga. Bang. Ya Neng. Ini nih terakhir kakinya nih bang. Iya. Tapi ini ada galian bang di bawah pohon. Iya, ada galian baru. Tanah juga masih basah. Iya bang. Coba abang gali bang. Bantuin saya gali ya. Ibu bang. Ibu bang. Siapa yang tega ngelakuin ini bang? Ibu jangan tinggalin saya. Siapa yang tega ngelakuin ini kepada ibu? Ayah nggak tahu bang. Ibu. Sumpeni pulang bu, ingin menemui ibu, pengen ngasih kabar kepada ibu bahwa Sumpeni telah lulus bu menjadi anggota kepolisian. Kenapa ibu pergi meninggalkan Sumpeni dan Suesti bu? Neng, yang sabar Neng. Mungkin ini memang sudah takdir dari Yang Maha Kuasa. Suesti, udah jangan ditangisin lagi Neng. Apa salahnya kita gotong Neng? Ini juga di tengah-tengah hutan, cuma kita bertiga. Dan minta tolong gotong. Neng mau megang mana Neng? Megang jempol apa kepala?
Arman? Kira gua dan lu. Iya. Gua gak bener lu. Weh anak-anak, lu lihat. Bang, Iya. hati Suparman terasa bebas. Betul. Nah ini begini. Iya. Kita cari uang lagi. Cari uang. Berapa juta kita belum penasaran itu. Itu yang lagi saya tunggu-tunggu. Kapan waktu? Ini hari berangkat. Gua iring dari belakang. Ayo anak-anak. Bang, Jalan. inilah kisah Suparman yang mana tadinya baik menjadi jahat lantaran terkena sumpah. Buset, keluar dimusikin. Ya, nama saya Koros. Kerjaan saya Mbak sama Bu. Bapak-bapak, ibu-ibu, babu.
Saya kerja di rumah janda kaya bernama Ibu Noeng. Ya iyalah, orang kaya namanya Noeng. Janda kaya cuma pelitnya nauzubillah min dzalik. Ini boro-boro saya kerja udah 18 tahun, naik pangkat, naik gaji, ini boro-boro. Parah bener. Cuma biar kata janda, ini janda bukan sembarang janda. Ini janda bekas pensiunan. Bekas pensiunan, Bang. Pensiunan Jablay. Iya Bang, kalau jalan ngangkang dan begitu tuh. Apa lu kata? Lupa. Ya ilah dia kemari. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Kuntilanak merah. Kata gua habis hujan kali, mendung-mendung. Kacung jongos. Iya. Gua denger dari belakang lu gerundel aja sama gua. Ya kagak. Lah itu barusan. Ya kagaknya kata kita mah. Lah yang mending gua masih mantan perek, mantan jablay, dapat laki orang kaya. Dah kayak apa? Lah buktinya toko beras baris lo, toko beras gua. Iya beras. Yang kalau hilang 5 biji aja dicariin saking pelitnya. Lu jaga toko bagaimana sih? Ya emang apa? Lah orang mah kalau nakar beras lu itu. Iya. Kemarin ada orang beli beras lebih tuh. Lebih apanya? Lah lebih 5 mata aja bawa. Ya hilang 5 biji aja dicariin. Ya lagian lu. Saya suap juga kagak bisa itu mah. Ngata-ngatain majikan kerja lu udah makan di sini sama gua. Saya kagak ngatain, kata saya juga majikan saya Cinderella. Di depan gua be Cinderella. Ya iyalah kagak percaya. Di belakang gua dikatain. Bener, inces. Saya kagak bohong. Tanya no, pakai peci no. Gua boleh dagang capek-capek kagak bakal gua kasih lu. Ya emang apa? Besok lu habis ngatain gua ntar gaji lu gua potong. Bagaimana ininya? Gua mau nanyain Centeng. Centeng kemana ini dia? Centeng kalau nggak salah dia cuti. Iya tapi cuti dia ngomongnya seminggu. Seminggu? Ya saya nggak tahu, saya jauh rumahnya sama sayanya. Udah hampir 3 minggu. Udah hampir 3 minggu. Waalaikumsalam. Ini Pak Centeng ya? Lu bukain pintu. Ya. Pak Centeng sampai. Pintunya ini mah otomatis, orang kaya. Alhamdulillah, lu cuti lama amat. Coba itu. Begini nggak bikin banjir. Kagak jongos, kagak kacung, kagak Centeng. Songong-songong kok sama majikan. Baru 3 minggu, saya tinggal depel, kemarin dikemukan. Disepir sama Laya. Lu mentang-mentang gua kagak punya laki ya, gua disep sama nyamuk. Keras. Emang gua darah manis. Sedikit nambah lagi aja. Bagus begitu. Udah, lu jangan pada ngomong aja. Ini udah siang. Gua mau pergi ke pasar. Gua mau ke bank, mau naruh duit gua. Di rumah mengeri kemarin gua denger ada perampokan, ada gasiran. Nah iya. Udah, gua mau pulang. Gua mau ke dalam ngambil tas gua. Ya ambil aja. Banyak bang, bener bang. Rumahnya makin gemuk aja. Itu bu, sebenarnya aku kada luar sa susunya. Susunya kada luar sa. Begitu saya terus muntah saya. Udah siap. Tas edit gue udah kagak mau setas. Jadi gue taruh lupa. Lu mau ngikut? Boleh ngikut tapi jangan minta jajan. Udah buruan siang. Makin nyari Ardali. Ngawal majikan.
lari-larian bayi dari tadi. Ada apaan lu? Apa ono dia? Siapa dia? Kakak panjang-panjang amat. Panjang-panjang. Bagaimana? Gua mau apa lu? Tar dulu. Adepin aduh gua lu mah ya apa dari mana? Dari mana datangnya dia itu orang? Maka jelek-jelek apa? Oh jadi tadi lu pada anak kunduk itu ada dia. Anggap gua wakilnya. Ayo. Saudara, mau kemana? Gua mau ke pasar. Mau ke pasar? Antar majikan gua. Oh itu majikan lu berdua. Yang satu? Oh no, anaknya ini emaknya. Lu sebagai apa? Gua sebagai keamanan. Siapa nama lu? Ardali. Ardali, anak pasar Bengkok. Dekat atuh mah. Mau tujuan ke pasar? Udah pasti uang. Ya dengan kita majikan gua dia mau ke bank. Oh iya. Ardali, gua minta dengan hormat, tinggalkan majikan lu sebab hartanya gua mau rampok. Enggak segampang itu. Karena lu makan gajah, lu bertahan. Belum tahu dia. Lu belum tahu siapa gua orang. Gua nggak perlu tahu. Wah, dua gua tetek. Pegang. Gua percayain lu orang. Ayo. Lu belum tahu Ardali menjadi seorang keamanan bukan 11-12 tahun 2 tahun, melainkan belasan tahun. Ini hari ada di pom rancak jadi air gua nggak bakal mundur. Rancak jadi air nggak bakal mundur.
ingin mempertunjukkan ilmu bela diri yang kami punya. Ini adalah salah satu kesenian lenong sinar mustika budaya yang masih eksis dipimpin langsung oleh Kang Rabino dan Bang Agus Petir dan Bang Herman Pun. Oh. Lamun wani hiji-hiji sia. Asal mau masuk kudu beli.
Gimana bang? Secepatnya kita tinggalin. Khawatir kalau warga pada datang. Tinggal. Ayo. Selamat tinggal, Nenek. Suaranya mana? Orangnya nggak ada. Waduh, rupanya dimari. Dulu, mana diikat mati lagi? Diikat mati lagi. Waduh Pak, Bapak kenapa bertiga-tigaan main ikat-ikatan? Aduh begal. Sama siapa Pak? Gerombolan Singalawe. Waduh. Nih, yang saya curigai dari awal jejak kaki, saya pengen tanya larinya kemana? Dulu ini ada yang nunjuk kulon ke sono. Arah kulon. Yaudah, Bapak Ibu bertiga silakan pulang. Biar kami yang ngurusin. Iya ntar jam 3 saya pulangin. Dan mohon izin sebelumnya, kita memang sedang mencari yang namanya gerombolan Singalawe nih barusan. Kita juga lagi mencari namanya jejak kaki Butulan. Apa salahnya saya mau nyamar biar saya tidak ketahuan anggota kepolisian? Saya mau nyamar jadi preman juga. Barangkali diterima sama dia kan enak, lebih akurat informasi. Ayo sekarang kita telusurin ke Kulon. Bang Suparman, abang di mana bang? Terakhir ayah bawa abang ke kota. Ayah mau susul abang. Ayah mau kasih bukti kalau ibu udah gak ada.
numpang ditanya Pak. Numpang nanya. Oh iya, Apa numpang deh? nanya maksudnya Pak. Iya iya. Apa betul Pak? Di sini hutan belantara. Kalau nggak salah bener. Bener. Maksudnya ada apa? Ini begini Pak. Saya dari kota nyasar. Saya lagi butuh kerjaan juga Pak. Saya pengen gabung sama bapak orang nih. Oh, lu dari desa? Betul. Mau cari kerjaan? Sampai mendarat ke hutan ini? Betul. Kalau saya boleh tahu Pak, nama gerombolan Bapak apa ya? Singalawe. Gerombolan Singalawe. Namanya yang paling bagus Pak. Iya iya. Paling top, paling keren. Gerombolan Singalawe. Apa boleh saya bergabung Pak? Oh, jadi saudara ingin bergabung dengan saya? Betul Pak. Kalau hati lu besar, nggak apa-apa. Oh jadi saya dipersilakan atau dibolehkan bergabung dengan gerombolan Singalawe? Maksud apa? Kalau lu mau bergabung, Iya iya. gua tes dulu sama anak gua. Oh jadi kalau saya pengen gabung syaratnya dites. Ayo dah Pak. Anak-anak. Wah, nggak bagus. Ini cuma hanya tes doang. Jadi saya diterima. Gua terima lu. Saya sangat bangga Pak. Iya iya. Diterima dengan gerombolan Singalawe. Sanggup lu kira-kira ikut gua? Saya sanggup. Bertiga. Udah tenang, masalah itu banyak anak buah gua. Ada di mana-mana. Di pelosok sana, pelosok sini, udah bagi-bagi. Oh iya Pak, kebetulan. Saya boleh memperkenalkan nama. Nama saya dipanggilnya Gondrong. Oh, si Gondrong. Asal dari barat. Asal dari Kulon. Unjukin nama lu. Nama Bapak siapa? Jabrik. Yang bela air. Semangka itu semangka. Semangka. Mati lu. Oh, mati lu. Sangat kreatif. Paham lu, paham. Berhubung saya digabung sama abang-abang. Apa salahnya abang bertiga ikut saya? Kemana? Makan enak. Nah ini Gratis, nggak kehujanan, nggak digigit nyamuk. yang di atas tingkat. Kenapa pengen enak? Ayo, mau ikut lu. Abang bertiga ikut saya ke kantor. Ayo. San, sini lu. Ini anak bicara sama gua enak. Udah ajak makan, merokok ada. Mau ikut saya juga. Mau. Tapi efek sampingnya ke kantor polisi. Kantor polisi? Yang mana orangnya? Loh. Gua nggak punya motor. Gua mau ke polisi gua. Mau Pak? Makan enak dikasih, tidur nggak digigit nyamuk. Man? Mau lu mau? Ya, Bang. Mau ribut? Waduh, belum siap. Itu iya. Spendi. Betul Bang.
Saya Supendi bang. Wah. Sini lu. Lihat saya ada di sini, Bang. Lu kenal sama dia lu? Siapa dia? Ini adik saya Supendi Oh, adik lu. dari kepolisian. Pantas lu mikir. Mana ayo mau ngikut bertiga? Supendi, Ya bang. udah lulus lu dari kepolisian. Alhamdulillah bang, saya udah lulus dari kepolisian bang. Waduh. Nyamar rupanya lu ya. Bang, nyamarnya saya karena saya punya tugas sesuatu bang. Sekarang saya pengen tanya sama abang, abang ngapain ada di mari bang? Sebab gua salah satu gerombolan singa laut. Oh, jadi abang salah satu gerombolan singa lawe. Kaget lu. Bang, saya pengen nanya sama abang, siapa yang ngebunuh seorang ibu? Ayo bang. Kalau memang abang yang ngelakuin, abang ngomong sama saya. Kalau abang tidak ngelakuin, abang ngomong sama saya. Siapa orangnya? Ayo bang. Bang. Abang lahir dari rahim siapa bang? Abang lahir dari seorang ibu. Kenapa abang tega membunuh ibu? Di mana hati nurani abang? Di mana otak kamu? Seharusnya abang minggir bang. Abang tanpa ada seorang ibu nggak bakalan abang seperti ini bang. Kenapa abang tega ngilangin nyawa ibu? Kenapa abang ketawa? Dia nanya, siapa yang membunuh ibu? Ingat, tempo hari Suparman disumpah apa? Supendi. Ya bang. Memang betul yang membunuh ibu itu adalah gua orang. Oh jadi abang manusianya ngebunuh ibu? Iya, iya. Sekarang abang berempat ikut saya ke kantor polisi. Kenapa abang ketawa? Ikut ke kantor polisi. Betul. Bang. Kenapa? Ayo, ikut saya ke kantor polisi. Supendi. Iya bang. Biar bagaimanapun lu adik gua. Betul bang. Gua minta sama lu pulang ke rumah urusin Suesti. Bang. Jangan ikut campur. Bukannya saya pengen ikut campur bang, tapi kalau sudah yang namanya menyangkut seorang ibu, apalagi seorang ibu tewas, terbunuh, terpaksa bang. Terbunuhnya ibu itu ada sebabnya, Supendi. Kenapa abang membunuh seorang? Sebabnya gua bersumpah. Iya. Apabila gua punya masalah dengan orang lain, bahkan ibu kandung sendiri, bakal gua bunuh mati. Jadi kalau ada yang ngelakuin kesalahan sama abang, bahwa ibu dibunuh juga. Sebab hukumnya hukum rimba, selalu tahu. Hukum rimba yang berlaku di mata abang, bang, di negara ini bang. Hukum negara, hukum kepolisian Republik Indonesia bang. Setiap yang menghilangkan nyawa seseorang wajib dipidana bang. Wajib dibawa ke jalur hukum. Bagi gerombolan singa lawe, Iya bang. hukum tersebut tidak berlaku, Supendi. Gua minta sama lu, Supendi, pulang. Jangan bikin cari masalah sama gua orang. Bang, kepala tanggung bang, saya dari rumah ngikutin jejak kaki di mari adanya bangsa abang nih, pelakunya ikut saya bang. Saya nggak bakal lu pulang. tetap pengen membawa gua orang. Bakal saya bawa bang, kagak bakal saya angkat kaki dari sini bang. Berarti lu punya masalah dengan gua orang. Nah bang, iya bang. Iya. Kagak bisa bang.
Bang Supeni tidak bersalah. Yang bersalah adalah abang. Ibu udah meninggal, Bang. Ini bukti ibu udah gak ada. Asal Suesti tahu yang membunuh ibu adalah abang. Abang sangat menyesal. Kalau bukan salah pelataran sumpah tidak akan Suparman melakukan. Abang kenapa saya gak mau? Seperti adik abang. Maafkan abang. Abang telah salah jalan. Suesti, maafkan abang. Sebab lantaran abang, ibu sendiri abang bunuh mati. Dingin, cepat dingin. Gelap, gelap. Ibu, ibu. Bang, istighfar bang. Ibu udah ada. Ibu udah bang bunuh bang. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bang, maafkan saya bang. Terpaksa bang saya melakukan tindakan ini bang. Karena abang telah melanggar hukum yang sudah diberikan bang. Neng, udah kita ikhlasin kepergian Bang Suparman. Inilah akibatnya kalau orang yang melanggar hukum, tahu sendiri akibatnya. Jangankan saudara, jangankan tetangga, kalau melanggar hukum ya ini akibatnya. Yaudah Neng, sekarang apa salahnya kita bawa ke rumah sakit, kita bakar aja, gak usah dipendam. Neng, Suesti, sekarang gini, Neng, kita nggak punya orang tua, kita nggak punya abang. Suesti sekarang ikut aja sama abang supaya dia tinggal di kantor, enak ada yang ngerawat juga di sore ya. Ya, Neng, jalan. Baiklah para hadirin yang kami hormati, cerita gerombolan Singalawe atau tragedi Suparman Supeni sekian sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.